Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang engine. Simak baik-baik ya, dan jangan lupa siapkan buku catatan serta alat tulisnya. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan sekarang, yaitu yang pertama adalah pengertian dari engine, kemudian kedua struktur engine, selanjutnya cara kerja engine, kemudian klasifikasi enzim, dan yang terakhir faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian enzim. Enzim adalah suatu biokatalisator, yaitu suatu bahan yang berfungsi mempercepat reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup, tetapi zat itu sendiri tidak ikut bereaksi, karena pada akhir reaksi terbentuk kembali. Ya. Jadi di sini enzim itu adalah biokatalisator, artinya dia hanya mempercepat, hanya membantu mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup, tapi dia sendiri tidak habis dalam reaksi tersebut, hanya sebagai alat bantu gitu ya. Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, selanjutnya struktur enzim. Perlu diketahui, enzim itu berbentuk 3 dimensi yang kompleks. Dan enzim itu memiliki bentuk khusus ya untuk mengikat substrat. Bentuk enzim secara lengkap itu disebut holoenzim. Nah, holoenzim ini tersusun atas 2 bagian, yaitu bagian protein dan bagian bukan protein. Bagian protein disebut apoenzim atau apoprotein. Dan bagian non-protein disebut gugus prostetik. Gugus prostetik itu terdiri dari 2 macam. Maksudnya gini, gugus prostetik itu nanti dibagi lagi menjadi 2 bagian ya, yaitu kofaktor dan koenzim. Kofaktor dapat berupa ion logam, contoh Cu atau tembaga, kemudian magnesium, kalium, besi, natrium ya, dan lain-lain. Selanjutnya, kofaktor ini berfungsi merubah struktur daerah aktif dan atau dibutuhkan oleh substrat untuk berikatan dengan daerah aktif. Kemudian koenzim. Koenzim ini berupa bahan organik, misalkan vitamin B. Koenzim berfungsi untuk mengangkut molekul-molekul kecil atau ion-ion dari satu enzim ke enzim yang lain. Lanjut ke cara kerja enzim. Cara kerja enzim dalam mempercepat reaksi kimia adalah dengan cara berinteraksi bersama substrat. Setelah itu, substrat tersebut akan diubah menjadi sebuah produk. Apabila terbentuk produk, enzim akan dapat melepaskan diri dari substrat tersebut. Hal tersebut dikarenakan enzim tidak dapat bereaksi dengan substratnya. Terdapat 2 teori yang menjelaskan cara kerja enzim, yakni teori gembok kunci atau teori Lock and Key, kunci dan anak kunci, yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Kemudian teori yang kedua adalah teori induksi yang dikemukakan oleh Daniel Castellan. Teori cara kerja enzim yang pertama adalah teori Lock and Key.
Penemu teori ini adalah Emil Fischer pada tahun 1894. Menurut teori lock and key, enzim hanya akan berikatan dengan substrat yang memiliki bentuk yang sama dengan sisi aktif dari enzim. Artinya, hanya substrat-substrat yang mempunyai bentuk yang sesuai secara spesifik yang dapat berhubungan dengan enzim tersebut. Jadi di sini, enzim diilustrasikan sebagai kunci yang memiliki sisi aktif, sementara substrat diibaratkan sebagai anak kuncinya. Selanjutnya, teori induksi heat. Penemu teori ini adalah Daniel Koshland pada tahun 1958. Menurut teori ini, enzim memiliki sisi aktif yang fleksibel. Jadi di sini, enzim melakukan penyesuaian bentuk untuk berikatan dengan substrat. Tujuannya untuk meningkatkan kecocokan dengan substrat dan membuat ikatan enzim substrat lebih reaktif. Demikian pembahasan materi tentang enzim. Mudah-mudahan kalian mengerti dan paham. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.